Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini aku akan bikin olahan kue kering. Di sini aku bikin satu resepnya dapat 2 bungkus dan hasilnya dapat 2,5 kg dengan menggunakan tepung terigu sebanyak 1 kilo. Untuk rasanya ini garing dan ketika dimakan itu lumer banget ya teman-teman. Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama di sini kita siapkan margarin dan butter. Di sini aku campur dengan Wisman ya teman-teman. Totalnya 800 gram. Nah, teman-teman bisa pakai margarin seperti ini. Di sini sudah dilengkapi butter dan margarin. Ini sebanyak 4 sachet ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku masukkan gula halus. Gula halus aku pakai sekitar 300 gram. Ini aku pakai gula blender ya teman-teman. Lanjut di sini aku masukkan perisa butter, boleh pakai perisa vanilla atau pakai pasta vanilla. Lanjut ini akan kita mixer. Di sini aku aduk-aduk dulu supaya gulanya itu tidak berterbangan. Lalu ini kita mixer sampai teksturnya creamy. Cukup sampai tercampur rata aja, kira-kira 1-2 menitan. Setelah teksturnya creamy, kemudian masukkan kuning telur sebanyak 4 butir. Lalu ini akan kita mixer sampai teksturnya creamy dan tercampur rata aja. Nah, di sini aku tambahkan dengan keju parut sebanyak 100 gram. Ini keju parutnya di mixer ya teman-teman, supaya tidak ada yang serat-serat panjangnya gitu. Nah, kalau udah tercampur rata dan kejunya sudah tercampur, lalu ini diaduk aja menggunakan spatula, dipastikan tidak ada endapan atau bagian yang menggumpal. Nah, kalau udah di sini aku masukkan maizena. Ini aku pakai 80 gram maizena. Lalu tambahkan dengan susu bubuk. Di sini aku pakai 100 gram susu bubuk. Kemudian ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Di sini aku mengaduknya menggunakan spatula aja ya teman-teman. Boleh menggunakan mixer, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, kalau udah ini akan kita sisihkan dulu. Di sini aku sudah menyiapkan tepung sebanyak 1 kilo dan ini udah aku sangrai dan juga udah aku ayak ya teman-teman. Jadi di sini akan aku bagi menjadi 2 wadah seperti ini. Nah, karena kita membuat nastar dan juga putri salju, jadi aku bagi menjadi 2 wadah. Dan selanjutnya di sini aku akan mengaduk nastarnya terlebih dahulu. Di sini akan aku ambil bagian adonan menteganya tadi, karena di sini nggak aku campur jadi satu ya teman-teman. Nah, ini salah satu tips kalau teman-teman takut keras adonannya. Jadi pastikan aduknya tuh sedikit demi sedikit, langsung cetak dan langsung jadi gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu sampai adonannya itu keras ketika kita antri untuk memanggang. Ini ciri-ciri kalau adonannya itu sudah pas ya teman-teman. Ketika dipegang itu tidak lengket tapi dia masih lembut ya. Selanjutnya di sini aku punya sendok ukur. Di sini aku pakai sendok ukur yang 5 mili ya teman-teman. Dan di sini akan aku cetak aja seperti ini. Nah, di sini aku pipihkan supaya selai nanasnya itu bisa masuk. Di sini aku pakai selai nanas yang nggak dibulatkan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dibulatkan juga nggak masalah. Untuk tahap pembulatannya ini harus benar-benar rapi dan mulus. Kalau dia nggak rapi dan mulus, nanti ketika di oven bisa retak ya teman-teman. Nah, sampai mulus seperti ini. Kemudian di sini aku sudah menyiapkan loyang. Loyangnya udah aku olesi dengan margarin tipis-tipis aja. Lalu ini kita susun aja di loyang. Setelah semuanya sudah dibulatkan, ini sudah selesai ya teman-teman, dan ini akan langsung kita oven aja. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit sampai dia panas ya teman-teman. Dan ini akan kita panggang di oven selama 60 menit. Suhunya 110 sampai 130 derajat Celcius, gunakan api atas bawah. Sebelum dioles ini akan aku panggang terlebih dahulu selama 40 menit, suhunya 110 derajat Celcius, api atas bawah. Setelah sudah 40 menit ini akan kita oles dengan kuning telur. Ini pastikan sudah matang dan warnanya putih ya teman-teman. Untuk olesan kuning telurnya, di sini aku pakai 2 butir kuning telur, ditambahkan 2 sendok makan minyak goreng, ditambahkan dengan pewarna kuning atau pewarna orange juga boleh ya teman-teman. Di sini aku pakai 2 kuas. Untuk yang kuas yang pertama ini akan aku oles setelah dipanggang, jadi belum matang gitu ya teman-teman. Dan untuk yang satunya aku oles setelah sudah dipanggang dan selesai. Nanti teman-teman bisa lihat aja ya. Untuk teksturnya ini sesuai selera, kuasnya mau keras atau lembut ya.
Nah, kemudian kuning telurnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah diaduk tercampur rata, di sini kita siapkan saringan. Jangan lupa disaring ya teman-teman, supaya teksturnya itu lebih halus dan tidak terlalu banyak bergerindil ya. Nah, kalau udah ini disisihkan dulu. Kemudian di sini kita akan tunggu sampai benar-benar dingin. Kalau udah dingin langsung diolesi aja ya teman-teman. Kalau bisa untuk mengolesinya tuh jangan pas masih panas ya teman-teman. Jadi pastikan tunggu sampai benar-benar dingin. Dan di sini aku olesi sampai 2 kali sampai 3 kali olesan. Dan ini akan kita panggang kembali selama 20 menit. Pokoknya sampai matang dengan suhu rendah ya teman-teman. Jadi gunakan api bawah aja, api atasnya nggak perlu digunakan. Kalau teman-teman menggunakan api atas bawah atau menggunakan api atas aja, takutnya nanti ini tuh bisa retak dan juga rawan pecah ya teman-teman. Nah, kalau udah matang ini langsung aja kita angkat dan kita dinginkan. Kalau teman-teman mau nastarnya itu lebih glowing, di sini akan aku olesi kembali setelah matang ya teman-teman. Di sini karena masih ada muncul kayak keringat-keringat gitu atau beruntus-beruntus, diolesi aja dengan kuas seperti ini. Sekarang kita akan membuat putri saljunya. Untuk konsistensi adonannya ini seperti ini. Jadi tidak lengket tapi masih bisa untuk dibentuk ya teman-teman. Sekarang kita akan pindahkan aja ke tatakan seperti ini. Kemudian di sini aku punya plastik. Ini aku pakai plastik seperti ini ya teman-teman untuk melambarinya supaya tidak lengket. Kemudian ini akan kita gilas. Pastikan di gilasnya benar-benar rapi dan mulus ya teman-teman. Untuk ketebalannya ini kira-kira 1 cm. Nah, kalau udah ini akan kita cetak. Di sini aku pakai cetakan seperti ini, cetakan bulan. Dan ini sebelum dicetak olesi dengan tepung terigu ya, dibaluri supaya tidak lengket. Untuk mencetaknya mudah banget, cuman seperti ini aja ya teman-teman. Ini lebih cepat dari membuat nastar ya teman-teman. Nah, kalau udah semuanya dicetak seperti ini akan kita ambil menggunakan spatula atau sutil atau apa, disesuaikan aja dengan selera ke teman-teman kalau mau mengambilnya. Yang penting jangan sampai hancur ya teman-teman. Lanjut aja, ini kita taruh atau disusun aja di atas loyang. Loyangnya udah aku olesi dengan margarin tipis-tipis aja. Untuk cara memanggangnya sama seperti nastar, selama 60 menit suhunya 110 sampai 130 derajat, gunakan api atas bawah. Nah, ini udah matang, langsung aja ini diangkat dan didinginkan. Nah, untuk bagian bawahnya ini nggak gosok sama sekali, teksturnya udah beneran empuk dan renyah ya teman-teman. Langsung aja di sini aku sudah menyiapkan gula halus. Ini aku pakai gula halus yang dingin gitu ya teman-teman. Jadi ini aku langsung balurin aja seperti ini. Kalau bisa masih sangat panas ya teman-teman. Di sini aku baluri karena masih sangat panas supaya lebih merekat ya. Kalau udah ini disusun aja ke loyang terlebih dahulu sebelum masuk ke toples. Setelah sudah disusun seperti ini akan kita taruh di dalam toples. Sebelumnya udah aku isi ya teman-teman, ini toplesnya. Di sini aku isi cukup 1 slice aja dulu dan ditaburi dengan gula halusnya ya teman-teman, supaya lebih terselimuti dan lebih banyak gula halusnya. Jadi kelihatan banget kalau ini tuh putri salju ya. Lanjut untuk slice kedua, ini akan kita susun kembali, kemudian ditaburi dengan gula halus. Jadi masing-masing per slice-nya itu ditaburi dengan gula halus supaya dia bisa terselimuti dan tampilannya lebih cantik ya. Nah, ini dia hasilnya udah jadi. Untuk hasilnya ini kira-kira kalau ditimbang sekitar 500 gram. Kalau teman-teman mau jualan ini cukup 1 toples gini aja. Bisa dijual dari harga 50 sampai 70. Disesuaikan aja dengan budgetnya ya teman-teman. Dan ini enggak sama sekali mentok. Pokoknya pas banget dengan tutupnya. Kalau teman-teman mau buat ide jualan, untuk per toplesnya itu seperti ini udah setengah kilo ya teman-teman. Jadi ini menurutku pas banget kalau teman-teman mau jual setoplesnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan cobain untuk putri saljunya terlebih dahulu. Untuk teksturnya ini beneran agak sedikit renyah ya, tapi ketika dimakan itu beneran ngeprol. Ketika sampai di lidah itu beneran sampai lumer gitu ya teman-teman. Untuk bagian dalamnya juga ada rasa keras-kerasnya gitu, karena tadi udah aku campurin dengan keju ya. Pokoknya recommended kalau teman-teman mau jualan ini. Dan sekarang kita akan lihat untuk tekstur nastarnya. Ini beneran lembut banget, lumer, pokoknya pecah banget, rasanya enak banget.
Wajar banget kalau nastar ini ratunya dari kue kering ya teman-teman. Jadi karena harganya mahal dan juga cara pembuatan juga cukup lumayan ya. Nah ini dia hasilnya udah jadi semua. Untuk satu resep ini aku mendapatkan 2,5 kg. Karena yang lainnya tuh udah aku bungkusin, jadi cuman segini aja yang aku video ya teman-teman. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan kue keringnya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.